Sekarang kita masuk tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, lahirnya Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi itu lahir? Tidak ada satupun yang tahu. Karena kalau ada yang tahu, khawatir akan dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana ciri-cirinya? Jangan nanti ada orang muncul, orang lahir, dia datang ke kita, saya lah Imam Mahdi. Padahal ciri-cirinya nggak masuk. Sekarang kita masuk tanda-tanda kiamat besar. Ada 10. Ini kalau sudah masuk tanda kiamat besar ini, ada 10 tandanya. Kita cek nanti satu persatu apakah tanda ini sudah muncul atau belum. Yang pertama, lahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi itu lahir? Tidak ada satupun yang tahu. Karena kalau ada yang tahu, khawatir akan dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Siapa Imam Mahdi? Kan perlu tahu kita. Bagaimana ciri-cirinya? Karena ada ciri-cirinya Pak, disebutkan oleh Nabi. Jangan nanti ada orang muncul, orang lahir, dia datang ke kita, saya lah Imam Mahdi. Padahal ciri-cirinya nggak masuk. Sama kayak orang mengaku Nabi. Nabi Muhammad. Ngaku Nabi Muhammad atau ngaku sebagai Nabi. Ciri-ciri Nabi itu badannya kekar, nggak buncit, mohon maaf. Ada orang perutnya upset, ngaku Nabi, berarti nggak masuk kategori Nabi. Atau ciri-ciri Nabi, badannya tegap, bukan loyo, bukan kecil kayak saya ini. Badan tegap, hidungnya mancung. Ini hidungnya pesek, ngaku Nabi pula. Jadi kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Ini Nabi itu bukan. Nah, diberi ciri oleh Rasulullah SAW. Imam Mahdi pun demikian. Kita buat yang pertama. Nah, sebelum itu kita bacakan hadisnya dulu tentang hari kiamat ini. Sesungguhnya lan taquma as-saa'ah hatta taruna qablaha asra ayat. Tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat 10 tanda. Apa itu? Fazakara dukhon, adanya asap. Nah, asap ini bukan kayak asap riau, bukan asap. Itu lebih daripada itu nanti. Tapi apakah asap riau itu di antara tanda kiamat kecil? Bisa jadi. Dukhon. Kemudian Dajjal. Muncul Dajjal. Nanti akan kita uraikan apa itu Dukhon, apa itu Dajjal. Dabah, hewan melata. Kita uraikan nanti. Wa tulu'u syamsi, terbitnya matahari dari barat, min maghribiha. Wa nuzula Isa ibni Maryam, turunnya Isa ibni Maryam. Dan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada 3 kali gerhana. Gerhana di timur, gerhana di Maghrib, dan gerhana di Jazirah Arab. Yang terakhir munculnya api di Yaman, yang akan menggiring orang kepada mahsyar. Rasul sebutkan, hadis riwayat Bukhari. Nah, kita masuk kepada ciri yang pertama, Imam Mahdi. Jadi sebelum tanda-tanda yang lain itu keluar, itu muncul Imam Mahdi terlebih dahulu. Siapa Imam Mahdi? Ini perlu kita tahu namanya. Imam Mahdi itu gelar. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Nanti namanya Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Maka kalau ada sekarang orang mengaku Imam Mahdi, namanya Anton misalnya. Nggak ada Anton sini kan? Nggak ada. Anton bin Tukinem misalnya. Ngaku Nabi atau ngaku Imam Mahdi. Jauh sekali. Ini tak mungkin. Itu mustahil itu. Namanya Muhammad tapi bin Mahmud. Belum. Karena Rasul sebutkan namanya itu persis seperti nama saya. Tuatiu ismi. Kalau namanya Muhammad, nama saya Muhammad, kata Rasulullah, maka nama ayah Imam Mahdi nanti juga Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Keturunan dari Bani Alawi, dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, anak dari Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ini yang terkenal anaknya ada 2, Hasan dan Husain. Ya Pak ya? Hasan dan Husain. Menurut Syiah, ini kita kembali ke Syiah dulu.
Imam Mahdi itu akan turun, akan lahir, akan muncul dari keturunan Husain. Sementara menurut ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah mengatakan Imam Mahdi itu keturunan dari Imam Hasan. Di situ mungkin saya tulis saya Imam Hasan, bukan Husain, Imam Hasan. Jadi menurut mayoritas ulama Imam Mahdi itu nanti keturunan dari Imam Hasan, bukan Husain. Itu salah tulis saya itu, Imam Hasan. Kemudian namanya Imam Mahdi ini Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Itu teks-teks yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Daud. Al-Mahdi itu Imam Mahdi min itrati dari keturunanku, min waladi Fatimah dari anak Fatimah. Berarti tergambar oleh kita kalau ada yang mengaku Imam Mahdi tapi bukan keturunan Rasulullah, keturunan raja terbaru Sunda Empire, yang terbaru kan dari Sunda Empire, dari kerajaan Sunda katanya, tapi ngaku Imam Mahdi. Itu sudah pasti salah itu. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan Imam Mahdi itu dari keturunanku, itrati arti ahli baitku, keturunanku, dan dari anak Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jelas Pak ya? Maka nanti jangan tertipu karena kajian akhir zaman ini menarik Pak. Jadi orang kalau salah paham ayat dan hadisnya bisa-bisa jadi dukun. Karena nerawang UFO lewat, ada UFO, pernah dengar kabar? UFO lewat dikiranya kendaraan Dajjal. Pesawat hilang di segitiga Bermuda dikiranya Dajjal yang mengambil. Mesti hati-hati mengkaji akhir zaman ini. Karena kalau menafsir ujungnya meramal. Karena perkara yang disebutkan oleh Rasulullah saja. Manusia awam apalagi tidak berilmu tidak bisa menaksir. Di mana dia muncul? Ini menariknya. Di Riau atau di Jakarta atau di Sunda? Karena ada Sunda Empire terbaru kan. Menurut hadis Nabi, kita kembali lagi ke hadis Nabi. Riwayat Ibnu Majah. Kita bacakan teks Arabnya. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifah summa la yasiru ila wahidin minhum summa tatlu'u ar-rayatu as-sudu min kibalil masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun summa dzakara syai'an la ahfazuhu faqal fa iza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Dari Sauban berkata, Rasulullah bersabda, akan ada 3 orang yang saling membunuh di sisi simpanan kalian. Menceritakan nanti ada pembendaharaan banyak, ada 3 orang yang akan merebutkan itu. Siapa mereka? Wallahu a'lam, enggak tahu kita. Tapi Rasul memprediksi akan ada 3. Apakah 3 negara? Apakah 3 kekuatan? Apakah betul 3 orang? Kita tak bisa sampai ke sana. Bisa jadi 3 orang, bisa jadi 3 negara yang merebutkan nanti kekuasaan itu, bisa jadi 3 etnis, bisa jadi 3 bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Benar Rasul sebutkan mereka adalah putra khalifah. Berarti ada pengerucutan. Mereka itu putra khalifah, bukan putra presiden. Berarti Indonesia ada keluar berarti. Yang dia bentuknya presiden berarti keluar, enggak masuk di sini. Berarti yang masuk khalifah, kerajaan. Kira-kira mana kerajaan? Kerajaan banyak di dunia ini. Mereka semua adalah putra khalifah, kemudian tidak ada akan kembali ke salah seorang dari mereka. Maksudnya tidak ada satupun dari putra khalifah ini yang mendapatkan simpanan harta tadi. Tak ada satupun yang mereka dapatkan. Akhirnya muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Panji-panji hitam ni bendera warna hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muncul nanti di timur. Di timur situ sebutkan adalah di Masyrik. Masyrik itu di Damaskus, Suriah. Di timur. Kita sebut bagian barat, di timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu. Lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tak pernah dilakukan oleh satu kaum pun sebelumnya.
Akan terjadi peperangan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Bisa jadi itu perang dunia ketiga, perang dunia keempat, tapi yang jelas lebih dahsyat dari perang-perang sebelumnya akan terjadi. Kemudian lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku fahami. Kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya, perperangan dahsyat itu membawa dia royah panji hitam bertuliskan kalimat la ilaha illallah, maka baiatlah dia, ikutlah dia. Kemudian walaupun dengan merangkak di atas salju. Artinya kalau kita sudah menyaksikan nanti di bagian timur itu yang terjadi kejadian yang diprediksi oleh Rasulullah, maka ikutilah kalian. Karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Al-Mahdi, Khalifatullah Al-Mahdi, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Nah, apakah hal itu sudah terjadi? Kalau betul sudah terjadi, atau nanti zaman-zaman masa mendatang ada generasi kita, anak cucu kita yang melihat itu dan mereka paham hadisnya, melihat rekaman video kita, mereka akan berbaiat kepada Khalifah Al-Mahdi tersebut. Nah, sekarang apakah sudah muncul? Kan banyak sekarang yang muncul, Pak. Ada lagi di Mesir itu ngaku Imam Mahdi. Katanya saya tahu semuanya. Karena Imam Mahdi itu diberi pengetahuan lebih oleh Allah. Saya itu Imam Mahdi katanya. Ini di Mesir ini. Imam Mahdi itu diberi pengetahuan yang gaib oleh Allah. Kemudian diteslah, diujilah oleh syekh kami ya di Mesir. Kalau kamu tahu Imam Mahdi, maka kamu tahu berapa jumlah uang yang ada di kantong saya, katanya. Begitu dia cara ngujinya. Karena Imam Mahdi tahu nanti, diberi pengetahuan oleh Allah. Karena orang ini ngaku-ngaku diuji. Kalau kamu Imam Mahdi, berapa jumlah uang di kantong saya? Rupa tak tahu dia. Berarti sudah batal, tak sah Imam Mahdinya. Imam Mahdi palsu, KW. Nanti banyak Imam Mahdi KW nanti bermunculan, menjamuran Imam Mahdi. Jadi tidak ada yang tahu seperti apa dan kapan munculnya, tapi Rasul hanya menjelaskan ciri-cirinya begitu.